luka hati dan hikmat yang disalahgunakan. Ahitofel adalah salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Ia dikenal karena hikmatnya yang luar biasa, tapi juga karena pengkhianatannya. Ahitofel ini adalah penasehat utama Raja Daud, terkenal sangat bijaksana. Alkitab menggambarkan nasihatnya seperti seakan-akan orang ini meminta petunjuk dari Allah. 2 Samuel 16 ayat yang ke-23. Artinya, pikirannya tajam, strateginya sangat akurat. Masalah muncul saat anak Daud yang bernama Absalom memberontak terhadap ayahnya. Dan yang mengejutkan, Ahitofel berpihak kepada Absalom. Dia meninggalkan Raja Daud dan ikut dalam pemberontakan Absalom. Kenapa Ahitofel bisa berkhianat? Alkitab tidak menjelaskan secara langsung, tetapi banyak menafsir mengkaitkan dengan yang pertama, Ahitofel ini kemungkinan adalah kakak dari Betseba. Ia berasal dari Gilo di wilayah pegunungan di Yehuda. Daud pernah mengambil Betseba yang menyebabkan kematian suaminya Uria. Kemungkinan Ahitofel menyimpan sakit hati dan dendam kepada Daud. Akhir hidup Ahitofel. Saat pemberontakan sedang berlangsung, nasihat Ahitofel sebenarnya sangat tepat untuk mengalahkan Daud. Tetapi Absalom lebih memilih nasihat orang lain, yaitu Husai, yang justru memberi waktu bagi Daud untuk selamat. Ketika Ahitofel tahu nasihatnya ditolak, ia pulang ke rumah, mengatur semua urusannya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Ya, tragis sekali. Orang terpintar tetapi kalah oleh hatinya sendiri. Hikmat tanpa hati yang pulih bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan diri sendiri. Pelajaran penting dari Ahitofel. Yang pertama, orang pintar bisa tetap jatuh. Hikmat tidak menjamin hati menjadi benar. Dunia butuh orang pintar, tetapi Tuhan mencari orang yang hatinya benar. Poin yang kedua, luka hati yang tidak diselesaikan bisa menghancurkan. Mungkin dari kasus Betseba ini yang menyebabkan Ahitofel sakit hati kepada Daud. Pertanyaannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, masihkah ada sakit hati di dirimu? Mungkin engkau enggak sadar, engkau masih sakit hati. Setiap kali cerita sesuatu, engkau mungkin mulai mengungkit kesalahan orang tersebut dalam cerita-ceritamu. Itulah sakit hati dalam dirimu tanpa disadari. Poin yang ketiga, dekat dengan orang benar tidak berarti hidup kita otomatis benar. Ahitofel dekat dengan Daud, tapi tidak membuat otomatis hatinya menjadi benar seperti Daud. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena hatinya tidak pernah sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau saat ini Engkau mengingatkan kami, Engkau mengkoreksi kami, masih adakah sakit hati di hati kami? Mungkin tidak kami sadari,
Kami masih mengingat orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami menceritakannya itu berulang kali kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu untuk kami bisa sembuh total. Kami gak ingin di akhir hidup kami seperti Ahitofel ya Tuhan, tapi kami mau bahwa ada kemerdekaan, ada pengampunan yang keluar dari diri kami seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hari ini kami mau berjalan di dalam terang dan anugerah Tuhan dan berkat dan kasih sayang daripada Tuhan. Sekali lagi ampuni kami, ampuni orang-orang yang bersalah di sekeliling kami, ataupun orang-orang yang tidak sengaja menyakiti hati kami. Ampuni kami semua dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus beserta kita.